Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama ya. Duduk santai, ngobrol santai, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Ya, kita bersama-sama ya. Ayo kita bahas bersama-sama tentang rokok itu haram katanya ya, katanya haram. Yuk kita lihat haram itu seperti apa ya, haram itu seperti apa. Jadi mohon dilihat dulu ayat yang pertama, ayat untuk melepas kemelekatan, melepas pemahaman ya, ini ya, surat Al-Anfal ayat 35. Ini saya baca artinya ya, kalau bahasa Arabnya nanti susah, tapi mohon juga dicek di aplikasi Al-Quran, mohon dicek ya, mohon dicek. Ini ayat untuk merontokkan atau melepaskan kemelekatan program rekaman perilaku yang sudah lama ya, agar nanti tahu rokok yang haram itu seperti apa, rokok yang halal seperti apa. Kita sistem, kita pelajari keilmuan ya. Ini hanya mindset saja, perubahan untuk berpikir. Jangan monoton kepada satu titik. Kita harus fleksibel ya, harus lentur. Bahwa orang-orang yang sudah ahad itu selalu menggunakan sunatullah. Hukum sunatullah itu berlaku maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Jadi contoh ya, contoh ini berasal dari Gusti Allah ya, ini rokok. Al-Baqarah 115 ya, Al-Baqarah 115 Al-Baqarah 156 ya, Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu universal. Apa saja, siapa saja dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Lah Al-Baqarah yang 115-nya mohon dicatat dulu. Al-Baqarah 115 mohon dicatat biar nanti dibuka. Karena di situ kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, bentuknya, rupanya, kejelasannya. Ya. Ini ada orang mengatakan haram, rokok haram itu karena dimakan tembakonya. Ini yang nggak boleh. Ya, tembakonya ya sama kertas-kertasnya dimakan, itu nggak boleh. Kalau diisap, umpamanya ini sambil minum, ini yang ngisap siapa? Yuk kita perhatikan. Kalau mengisap katanya Pak Syam nggak ada. Ya Pak Syam nggak ada ya. Kita harus bisa melihat la maujuda illallah. Ya, la maujuda illallah. Contoh. Contohnya begini. Ini yang ngisep siapa? Surat Shad ayat 72. Mohon dicatat dulu. Surat Shad ayat 72. Saya tiupkan ruhku. Surat Qaf ayat 16. Coba dicatat dulu surat Qaf ya, bagi yang sudah mengikuti kami dari 7 bulan yang lalu sudah paham. Ini karena masih banyak para subscriber yang baru ya, mohon maaf, ini bagi yang lama ya mohon maaf. Surat Shad ayat 72, surat Qaf ayat 16. Ini bisa mengisap karena ada ruhnya, ada napasnya. Makanya kami selalu salam satu napas. Yang menghisap siapa? Yang dihisap siapa? Ya, kalau yang sudah ahad ini sudah tahu.
Yang menghisap siapa, yang dihisap siapa. Umpamanya ini juga nggak boleh dimakan, yang mana yang boleh diminum. Nah, jadi kan kita harus tahu, berpikir secara luas. Makanya ayo kita luaskan, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kita jangan terfokus kepada satu titik. Ayo kita lihat, orang kalau sudah meninggal berarti sudah tidak ada napasnya atau sudah tidak ada ruhnya. Nah, kalau orang masih menghisap, ini juga merasakan keluar masuknya napas. Tapi kalau orang sistem sambil ngerokok, minum air atau minum kopi, itu kan tafakur, masuk kategori tafakur. Makanya banyak orang-orang sambil mikir begini. Tapi yang dipikir apa, yang diperbolehkan, yang dihakkan. Ya, kalau hakkan Sunda ini makan, ini hakul ya, yang dihakulkan ya, dihakul yakinkan atau dinulhatnya. Berpikir tentang dulu kita itu tidak ada, sekarang ada. Terus untuk kemana? Mau kemana ya? Kita kembali kepada la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali mung Gusti Allah ya. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali mung Gusti Allah, karena yang lain nggak ada, hanya Gusti. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam, pakai ain, alam. Kalau dibaca alam nanti kurang luas juga. Alam itu keluasan, ilmuwan, pembentukan, penjabaran ya. Pembentukan itu maksudnya bentuk ya. Zahir, batin, seluruh yang di langit, yang di bumi. Ali Imran 109. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, termasuk isinya ya, termasuk ini kepunyaannya Gusti Allah, termasuk ini, termasuk semua para subscriber itu kepunyaannya Gusti Allah, apa saja dan siapa saja urusannya juga Gusti Allah. Jadi kalau mengatakan rokok haram itu kalau dimakan, kalau diisep nikmat, boleh ya. Lah, seseorang memahami sesuatu ayat, kalau surat Al-Anfal ayat 35-nya tidak dibaca dulu ya, baca artinya ya, dibaca artinya, itu akan merontokkan pemahaman-pemahaman yang terdahulu, sehingga nanti ayat Al-Quran itu masuk keterima. Karena banyak ayat yang kita sendiri manusia, khususnya umat Islam itu menolak, nggak terima dengan ayat itu. Dengan ayat yang Al-Baqarah 115 itu kan rata-rata nggak mau terima. Masa iya sih? Tapi kalau Al-Anfal ayat 35 yang sudah dibaca, itu merontokkan sehingga 115 diterima, 156-nya diterima, Ali Imran 109-nya diterima, surat Shad 72-nya diterima. Ayo mohon dicatat nih, mohon maaf ya, dicatat. Al-Baqarah 115, catat. Al-Baqarah 156, Ali Imran 109, catat. Surat Shad ayat 72, catat. Surat Qaf ayat 16, surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, catat ya. Jadi umat Islam sendiri dengan rukun yang pertama itu syahadat. Ya, awaluddin ma'rifatullah. Ya. Pertama orang beragama itu mengenal dahulu, agamanya dikenal dulu. Ibarat seseorang kalau mau nikah itu juga mengenal dulu.
Ya, jangan ada bahasa membeli kucing di dalam karung. Kita mengenal dulu, makanya disuruh syahadat. Syahadat itu bersaksi, bukan berucap. Ya. Kalau bersaksi berarti melihat. Minimal juga merasakan. Tapi di situ kalimatnya asyhadu alla, disuruh bersaksi, berarti jelas bisa dilihat. Ya zahiru ya batinu. Nah, yang zahir yang mana? Al-Baqarah 115. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam itu kalau disebut kesatuan, itu yang disebut ngapura Gus nyebut nama Allah. Nah, Allah itu nanti maknanya juga luas ya. Kami dari dua sisi ya. Nanti ngapura Gus ya, ngapura saya menyebut nama. Alif lam lam ha itu artinya sangat luas. Jadi kami mungkin dari dua sudut ya. Videonya sudah ada, alif lam lam ha. Itu memang Pak Zamko jabarinnya dari sini. Monggo diluaskan. Penjabaran alif lam lam ha itu sangat amat luas. Pertama, Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas, terang. Ya. Wujud berarti berbentuk, terlihat, ya zahiru. Ada itu yang termasuk ya batinu, termasuk roh, udara, ruang kosong ini itu ada, termasuk sinyal HP itu frekuensi semua, energi frekuensi vibrasi juga termasuk di situ. Makanya Al-Baqarah 115 itu menjabarkan zahiru. At-Taubah ayat 40 itu menjabarkan termasuk yang zahir, termasuk yang batin. At-Taubah ayat 40. Kalau yang surat Qaf ayat 16 dengan surat Shad ayat 72 itu menjabarkan yang batin. Makanya kami salam satu napas. Karena napas kami dengan napas para subscriber, para pemirsa Jahil itu satu, nggak terpisah. Kalau jasad, raga, bentuk yang terlihat itu terpisah, akan tetapi tetap wahid, kesatuan. Jadi antara wahid dan ahad itu juga berbeda. Jadi kita hati-hati nanti mau mengharamkan apa saja harus memikirkan dahulu. Karena ada sunatullah, ada maliki yaumiddin. Itu Gusti Allah di Ali Imran 109-nya itu urusannya Gusti Allah. Jadi jangan sampai berpikir, wah nanti kalau semuanya nggak ada halal, nggak ada haram. Ada sunatullah, ada maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Siapa saja dibalas. Lah ini minum kopi segelas, ya boleh lah. Kalau segalon, ya itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya, itu pun luas. Artinya ibadah seremoni apapun yang membebani berarti itu bukan perintah. Kalau yang membebani orang, Gusti Allahnya mengatakan tidak membebani. Ya. Kalau ya mohon maaf ini bagi orang-orang yang sudah ahad sih sudah tahu. Ini kan kami untuk menuntun ke ahad. Nah, tahu ya, monggo. Nah. Jadi bagaimana mau mengharamkan? Nggak berani. Karena Al-Baqarah 156-nya sesungguhnya dariku kembali kepada gula. Ini apapun tajalinya dari Gusti Allah. Ibaratnya beginilah, kita punya hasil karya apa? Contoh umpamanya kalau seorang pelukis itu
lukisannya dijelek-jelekin, diharam-haramkan. Kira-kira yang melukis itu gimana perasaannya? Kita punya anak umpamanya, anaknya dijelek-jelekin, hasil karya kita umpamanya ya. Ini umpama, ini kan kita untuk merujuk ya. Kalau sudah ahad mah, ya siapa yang anak, siapa yang bapak ya kan. Jadi artinya kita umpamanya berumah tangga terus punya anak, anaknya dijelek-jelekin sama tetangga, diharam-haramkan, anak haram. Juga nggak terima. Lah ini hasil karyanya Gusti Allah, ya jangan diharam-haramkan. Kita haramnya di model apa gitu loh. Bahwa rokok haram ada benarnya, tapi kalau dimakan sama bungkus-bungkusnya nggak boleh keselak. Kalau diisep boleh. Lah yang ngisep siapa? Surat Shot ayat 72. Ayo yang ngisep siapa? Surat Shot ayat 72. Surat Qaf ayat 16. Ini bagian daripada tafakur, bukan kholat ya. Tafakur itu duduk bebas sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil berpikir, merasakan napas. Tapi rata-rata kalau dulu belum ahad, kalau ngerokok bukan merasakan napas, ya merasakan rokok, nikmatnya yang tuh. Ya, nanti kalau udah tahu, oh iya ngerokok ngerasain nikmatnya napas keluar, napas masuk, tahan. Teng. Dulu. Nah, sekarang kalau sudah tahu merasakan yang punya napas, merasakan rasa. Nah, ini nanti tahu ya bagi yang sudah ahad sudah tahu. Jadi kita kalau belum mengetahui keseluruhannya tentang makhluk, apa tentang kholik, tentang tajali, tentang percikan, tentang Big Bang, ayo kita belajar bersama-sama, karena kami juga bukan guru. Semua manusia itu punya guru sejati. Kalau kami mengaku sebagai guru, ya kami juga malu sama guru-guru para subscriber, guru-guru pemirsa Janggiri, kami malu. Ayo kita belajar bersama-sama meluaskan ilmunya Gusti Allah. Ya, kalau masih bingung lagi, ya, kalau masih bingung lagi, catat surat Al-An'am ayat 32. Surat Al-An'am ayat 32. Mohon dicatat. Nanti dibuka ya di aplikasi Al-Quran. Jadi orang-orang yang sudah ahad bukan tidak mematuhi hukum, justru mematuhi hukum sunatullah. Maliki yaumiddin. Ya, bukan cuman rokok kita menjustis. Kalau sudah tahu tidak akan berani menjustis atau apa ya, to the point, langsung satu sisi aja. Umpama kalau benar ini rokok secara global diharamkan, yang nanam tembakau itu bagaimana? Tembakau itu dari mana? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Yang nanam tembakau siapa? Nanti pabrik karyawan berapa juta? Itu juga mencari nafkah untuk urip. Urip gue urup. Ayo kita luaskan. Ayo kita luaskan. Bukan kami membela rokok, bukan, kami membela Gusti Allah. Ibaratnya ya bukan membela Gusti Allah, ya salah juga. Gusti Allah kan nggak perlu dibela. Artinya apa ya? Menghakulkan bahwa di dunia itu
bukan cuma di dunia dan di akhirat itu, di langit dan di bumi itu adalah miliknya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah, ketentuannya Gusti Allah. Jadi kita manusia tidak boleh menentukan. Itu loh. Kita boleh punya planning, tapi kita juga memasrahkan ilaihi raji'un. Karena kalau sudah muslimun, orang kalau sudah muslimun itu berserah diri. Ya, kalau diartikan muslimun kan Islam umpamanya. Islam itu masih bahasa Arab. Kalau seseorang sudah muslimun, sudah berserah diri kepada Gusti Allah, itu intinya bersyukur dan kasih sayang. Itu siapa saja. Kalau yang sudah tahu ya. Lah kalau muslimunnya diartikan Islam itu artinya ditolongin, diselamatkan. Orang kalau ditolongin apa? Terima kasih, bersyukur. Setelah bersyukur, intinya kasih sayang. Orang kalau habis ditolongin itu kan terima kasih. Nanti imbal balik. Apakah imbal balik dengan perilaku kasih sayang, apa dengan harta, dengan apa saja, dengan tenaga, ya mohon diluaskan. Ya. Jadi kalau sudah muslimun, kita berpikirnya jangan seremoni-seremoni. Karena yang disebut muslimun adalah kepasrahan untuk berperilaku kasih sayang. Jadi banyak ulama setuju, bukan setuju ya. Artinya mengokekan atau mengiyakan bahwa 6.000 ayat lebihnya terserah ya, nanti kami sudah bikin judul video jumlah ayat Al-Quran jangan diperdebatkan, nanti nggak selesai ya, nanti malah nggak tahu maknanya. 6.000 lebih sepakat untuk diringkas menjadi satu suratul Fatihah, 7 ayat. Di dalam 7 ayat itu sudah tidak ada cerita neraka, cerita surga, sudah tidak ada cerita Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, para nabi, semua itu sudah tidak ada keterangan di Al-Fatihah ayat 7. Ayat 7 itu. Di Al-Fatihah itu hampir kebanyakan nyuruh berkasih sayang. Contoh, Alhamdulillah pertama dulu ya. Ya ini sebenarnya kan juga jumlah ayat Al-Fatihah pun masih diperdebatkan. Oh pertama ya Alhamdulillah, ada yang enggak, pertama ya Bismillah. Ayo kita ambil yang mana? Pertama umpamanya yang mau yakin Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kalau dalam bahasa umum dengan menyebut nama Gusti Allah. Kalau saya mau ngomong nama Allah ngapura Gus ini. Karena nyebut nama apapun itu tidak sopan. Anak sudah kenal orang tuanya, nyebut nama kepada orang tuanya secara data KTP ya tidak sopan. Istri nyebut nama kepada suaminya secara data KTP ya tidak sopan. Ada perwakilan kata seperti pak, pah, p, ayah, ya itu adalah perwakilan nama, perwakilan kata untuk sebuah nama. Makanya ada kalimat Tuhan, itu perwakilan, atau ya Robbi atau Gusti. Hamba-hamba yang benar-benar meninggikan Gusti Allah lillahi ta'ala, untuk Sang Maha Tinggi, berarti jangan nyebut nama. Nama itu untuk mengenal. Setelah kenal wujud tidak mungkin sebut nama. Ya, ini videonya sudah banyak ya. Pokoknya siapa saja kalau nyebut nama kepada yang lebih tinggi, akhlakul karimahnya batal, akidah akhlaknya batal. Ya itu ya.
atau ada bahasa nyeloncong atau ntrokcok atau nggak sopan lah umumnya ya. Orang kalau sudah ketemu wujudnya Gusti Allah tidak akan nyebut nama tidak akan menyebut nama Allah, karena kami selalu minta maaf karena ini untuk penjabaran. Jadi kalau seseorang nyebut nama itu untuk penjabaran, ada alasan. Untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu materi apa? Itu pun rata-rata minta maaf dahulu. Ya, minta maaf. Karena kita ini pasal, walaupun ini mohon maaf bagi yang sudah ahad, walaupun kita sudah ahad, posisi kita raga kasar, tetap pasal bagian tajalinya, percikannya tidak seutuhnya. Ya. Contoh, kalau sudah ahad mah siapa yang nanya, siapa yang ditanya. Tapi vibrasi berbeda, sistem mindset sudah berbeda. Contoh, Bapak itu paselnya Tuhan, anak itu juga paselnya. Sama-sama pasel saja, anak manggil Bapak nama, pasel yang lebih tinggi, pasel yang lebih tua, vibrasi nggak terima. Ya, mohon ini bagi yang sudah ahad, mohon jangan sampai nyebut nama. Itu nanti kita ada hijab, sehingga walaupun sudah ahad tapi tidak usul-usul, tidak ketemu. Kami sudah menjabarkan berulang kali di video-video yang terdahulu, jadi mohon maaf ini tentang ahad pun videonya sudah banyak sekali. Orang mau menuju ahad. Jadi begini, ada beberapa kategori, kami ambil 2 kategori, makanya ada gambar piramid, ada gambar nasi tumpeng yang lancip, ada gunungan wayang, itu apa namanya, kalau orang yang sudah ahad ya mau menuju ahad, itu ada sistem kholwat atau uzlah atau riyadhah atau infirad atau i'tikaf atau meditasi, semadi, hening. Itu sistem tirakat ya, duduk sila, menghadapnya kemana saja, terserah yang nyaman ya. Lebih baiknya lampu dimatikan kalau di dalam kamar. Kan ada yang semedi di pinggir sungai, di pinggir laut, di pulau, di gunung, di hutan, di gua, banyak ya. Jadi tempat untuk menghening silakan pilih masing-masing. Kalau mau di kamar, mohon lampunya dimatikan kalau sudah siap. Itu ya apa yang dikerjakan? Hanya zikir nafas. Zikir itu artinya ingat. Mengingat nafas keluar, nafas masuk. Ya, mengingat, ya, merasakan keluar masuknya nafas, merasakan, fokus, penghayatan. Ya, ujiannya banyak video yang berjudul Arif Billah. Ya, mohon diketik ya, yang bagi yang belum nyimak. Arif Billah Janggiri Channel. Ya, terus ada video Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel. Ya, terus ada tutorial kholwat Janggiri Channel. Nah, itu nanti dipilih salah satu video yang kira-kira pas untuk siapa. Kan para subscriber itu kan banyak, fasenya kan beda-beda. Itu video 3, mohon dipilih yang seret. Lah napasnya gimana? Terserah, ambil yang nyamannya. Karena jalan menuju Gusti Allah itu sangat amat luas. Caranya, modelnya, bentuknya. Ada yang tahan napas di leher, tahan napas di dada, tahan napas di perut. Silahkan, kalau itu membuat nyaman, silahkan. Karena yang dicari itu nyamannya. Mau keluar hidung, masuk mulut, keluar hidung.
masuk hidung keluar mulut silakan, yang penting nyaman. Karena kalau sudah fokus merasakan napas, nanti kalau sudah ketemu lingkaran putih, sudah nggak ingat napas. Apakah ada yang perlu didawamkan? Bagi yang masih mendawamkan atau mengucapkan wiridan bahasa-bahasa Arab silahkan. Tapi kami juga mohon, saran kami, carilah bahasa yang sopan. Ya, jangan sampai sebut nama. Contohnya begini, kalau ada orang, umpamanya ini si A usianya 20 tahun, ini si B usianya 50 tahun, bergaul, kenal ya. Tapi si A ini yang lebih muda selalu nyebut nama kepada si B. Umpamanya ini Ahmad 20 tahun, Zaid 50 tahun. Kalau ketemu, Zaid, kemana Zaid? Selalu nyebut nama. Lama-lama Zaid tuh risih, nyingkir. Kalau lihat mukanya aja sudah nggak mau bertemu, orang selalu nyebut nama. Kalau yang lebih muda nyebut nama kepada yang lebih tua, minimal kan Pak, Mas, Om, Tulang. Kalau perempuan ya Tante, apa semua itu. Bukan namanya. Lah, di saat spasel, bahasanya hamba, untuk menuju bertemu Gustinya, jangan nyebut nama. Secara hijab frekuensi atau vibrasinya atau termasuk energinya itu nanti dijauhkan, yang disebut ana ingzazoni abdibi. Lah, sedangkan kalimatnya lillahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala, untuk sang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi. Kalau pasal kok menyebut nama kepada Tuhannya, berarti kan bukan menghormati, bukan memahatinggikan. Orang kalau Ahmad 20 tahun nyebut nama kepada Zaid yang 50 tahun, berarti kan bukan menghormati, tapi merendahkan atau tidak menghormati. Hamba menyebut nama kepada Tuhannya, berarti kan hamba itu tidak menghormati. Kalimatnya lillahi ta'ala, maha tinggi, bahkan maha besar, maha suci. Jadi hindari dawaman ucapan yang tidak sopan ya. Carilah yang sopan. Karena kita sendiri senang kalau ada orang yang sopan, kita bisa bicara bersama. Coba kalau kita sama anak kecil disebut nama, kan di sini vibrasinya udah negatif. Nah itu bekerja melingkup seluruh alam, bukan cuma di sini, tapi itu akan keluar, akan begini. Kalau ada melihat orang yang di bawah kita, usianya di bawah kita terus nyebut nama, lah itu kan tetap vibrasinya akan mengepek kepada kehidupan. Kalau hamba nyebut nama kepada Tuhannya juga akan mengepek kepada kehidupannya, sehingga bertahun-tahun tidak melihat Tuhannya, tidak usul-usul. Ya. Bahkan yang saya ulangi tadi, ya, mohon surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibaca itu untuk merontokkan pemahaman-pemahaman yang terdahulu. Yang lebih banyak adalah pemahaman-pemahaman seremoni. Itu dihapus seperti bayi baru lahir. Kan kalimatnya Idul Fitri, kembali ke fitrah seperti bayi baru lahir. Lah bayi baru lahir itu nol, kosong, suci, tidak punya rekaman apa-apa. Bukan berarti bayi yang baru lahir itu tidak punya dosa, bukan. Juga tidak punya pahala, juga tidak punya orang tua, juga tidak punya saudara. Di saat masih bayi kita itu nol, makanya disebut suwung, fana. Siapa yang menyuwungkan diri, memfanakan diri, mentiadakan diri, akan ketemu Tuhannya,
Ada kalimat kalau kepingin lihat Tuhan mati dulu, itu kalimatnya betul kalimatnya, tapi sistem matinya nggak langsung nyawa yang terpisah dengan raga. Mati sakjeroning urip itu bisa melihat lewat kholwat, semedi, i'tikaf, uzlah, tafakur, apalagi riyadhah, infirad, meditasi, semadi, itu menuju fana, menuju suwung, ya, menuju mati sakjroning urip pasti. Akan tetapi memang ujiannya, godaannya memang sangat amat berat. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan tiada batas. Ini dulu ya. Tuh. Memang berat. Karena melihat Tuhan itu diperintahkan yang syahadat. Wah, ini merasakan Sang Maha Rasa. Ya, syahadat itu berarti bersaksi ya, bukan cuma berucap. Ucapan itu untuk mengenal. Oh, ini bersaksi, berarti disuruh melihat. Kenapa kami tidak menjabarkan syahadat dipraktekkan di YouTube? Hasilnya manusia, keilmuannya manusia berbeda-beda. Bagi yang sudah datang kemari, berkunjung kemari, bukan berarti kami minta dikunjungi, bukan. Kami kan belum tahu fase-fase para subscriber, fasenya ada di mana. Kalau saya kasih tahu langsung syahadat tauhid ini, syahadat rasul ini, nah kalau yang belum ahad berontak. Akan tetapi kalau sudah ahad juga, sudah nggak butuh syahadat rasul. Karena yang rasul siapa, yang Gusti Allah siapa, itu sudah tahu dengan sendirinya. Makanya perjalanan ahad itu perilaku dengan ucapan, baik ucap, lebih baiknya ucapan suara walaupun pelan. Kalau baiknya. Lah bagaimana dengan yang bisu? Kalau yang bisu udah tahu. Justru lama-lama orang walaupun sudah bisa berucap, lama-lama membisu. Namanya fana'u zikri. Contoh. Kalau kami ini udah tahu ini rokok, ya nggak mungkin ngomong terus dong. Ya udah tek langsung tek itu udah paham. Diam di dalam paham. Langsung isep nggak. Oh ini rokok harganya segini, jumlahnya sebungkus segini, ini korek buat nyalain ya. Kalau sudah paham ya sudah enggak. Kalau kita belajar baru diterangkan ini rokok, yang belum mengenal itu harganya berapa, harganya segini, jumlahnya berapa, segini. Kalau sudah paham kan sudah tidak diucap-ucap. Nah Gus, kalimat Allah kalau sudah paham ya sudah nggak diucap-ucap. Udah paham ini kursi, ya nggak ngomong ini kursi saya, harganya segini, ini kayunya ini, udah paham ya, tek. Lah Al-Baqarah 115 itu kalau sudah paham nggak ngomong, diam di dalam paham, paham di dalam diam, sudah tek itu namanya fana'u zikri, sudah nggak ngomong. Lah kalau ngomong, lah coba. Orang kalau mau makan itu kan ngomong, makan yuk. Kalau sudah lihat makanannya ya sudah nggak ngomong, sudah tinggal praktek. Masa ya makan yuk, makan yuk, makan yuk, makan. Nggak dipraktek-praktek, kan nggak merasakan. Bagaimana praktek alif lam lam ha? Ayo bagi yang sudah ahad sudah tahu, mohon diluaskan. Nah, bagus, praktek Allah, praktek ya, melihatnya. Sudah banyak videonya ya, sudah lebih dari 100 video tentang melihat Tuhan, sudah banyak sekali. Lewat khalwat walaupun lewat perilaku umum. Dengan penjabaran, dengan pedoman ayat yang Al-Baqarah ayat 115, Al-Baqarah 156, Ali Imran 109, surat Shad 72, dan surat Qaf
16 surat At-Taubah ayat 40. Jadi bahwa pertama rukun Islam itu syahadat, itu bersaksi. Rukun yang terakhir yang disebut haji, itu yang terakhirnya lagi rukun hajinya wukuf Arafah. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Ya. Wukuf itu i'tikaf, berdiam diri, semadi. Ya. Khalwat, uzlah, dimanapun tempat mohon di yang nyamannya, ya tempatnya di mana cari yang nyaman. Ini mungkin cukup sekian ya. Nanti bagi yang sudah juga mohon jangan terlalu jangan terlalu, karena kalau kita masih punya raga kasar, merasakan masih lapar dan haus, ya tetap bekerja, ya tetap bekerja. Setelah bekerja baru dipasrahkan. Jangan belum bekerja sudah memasrahkan. Makan dulu baru memasrahkan. Oh ya, ini rezeki dari engkau. Semua kalau sudah haji semuanya engkau. Ya kalau ini bagi yang perjalanan menuju, ya kemanapun kamu menghadap, ya mohon diperluaskan, karena setiap penjabaran itu kan kadang-kadang nggak semua sisi, ada beberapa sisi. Jadi bila mana sisi kami dari sisi A atau sisi timur, sisi barat, sisi selatan, nanti ada sisi utara, sisi atas, sisi bawah. Makanya ada kalimat laduni, di sisiku. Nah, itu sisinya banyak, sudut pandangnya banyak. Jangan sudut pandang satu, ya. Nah, kita melihat timur dari sudut pandang mana? Itu luas nanti. Melihat rumah dari sudut pandang mana? Ya. Melihat rumah dari dalam dan melihat rumah dari luar itu berbeda. Makanya nanti Baitullah, kita itu melihat Baitullah dari luar apa dari dalam, itu nanti diluaskan lagi. Kalau selalu melihat rumah Baitullah, ya, melihat rumahnya Allah dari luar saja, nanti juga nggak ketemu. Kita harus melihat rumahnya Gusti Allah dari dalam. Nah, nanti kalimat rumah juga luas, jangan berbentuk bangunan, gitu loh. Jangan berbentuk bangunan yang ada semennya, ada batanya, ada kacanya, ada kursinya, jangan. Diluaskan. Karena kalimatnya baik, ba, iya, ta, itu luas. Nanti kalau dipretenin lagi, lah nggak selesai. Ya, bait kalau diglobalkan artinya rumah. Tapi kalau dipretelin, nanti rumah yang mananya ketahuan. Jadi jangan tertuju kepada bangunan yang tembok, yang ada kacanya, yang ada tutupnya. Jangan, ya. Bait itu luas ya. Oh, baik yang di luar maupun yang di dalam, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.